podcast Odisha Lologo Berbagi. Saat ini saya berada di kelompok tani Bolomese, tapi ada di desa Bolomese juga. Dia ini Kecamatan Riung Barat di Kabupaten Ngada. Kami sebetulnya di sini lagi melaksanakan BIMTEK, ya, BIMTEK pendampingan kepada petani dari 5 kelompok dari 5 desa yang ada di sini di Riung Barat ini. Ya, mereka adalah kelompok tani yang akan menerima 1000 ekor sapi yang akan dibagikan ke 5 kelompok, sehingga nanti satu kelompok akan mendapatkan 200 ekor. Ya, dengan dan sebetulnya sudah ada kandang yang sudah disiapkan. Ya, seperti nanti gambar kandangnya nanti akan kami tampilkan ya. Karena sekarang di sela-sela kegiatan ini, bahwa saya bersama Pak John Sayangan. Pak John ini adalah seorang tokoh masyarakat di sini. Pak John sebagai apa, Pak John? Sekarang menjadi manajer pendamping UMKK Pinggupil. Oke. Itu bergerak di bidang apa dia? Jadi ini bergerak di bidang peternakan. Untuk menyiapkan segala fasilitas sarana termasuk pakan, lalu ada yang untuk menyambut 1000 ekor ya, sapi. 1000 ekor. Jadi itu berarti ada hubungannya dengan kedatangan kita di sini BIMTEK untuk persiapan pakan. Sehingga kita tadi itu sudah melakukan dari kemarin kita sudah melakukan BIMTEK itu dalam ruangan mengenai teknologi bagaimana penyiapan pakan, baik rumput maupun leguminosa, pohon dan leguminosa herba. Nah, juga ada penguatan kelompok. Sekarang ini kami tadi sudah melakukan praktek, ya Pak. Ya, saya mau tanya sedikit Pak John. Ya. Ini kan ini bukitnya sebenarnya bagus ya, banyak rumputnya. Tapi saya lihat ada yang hitam-hitam tuh di sana, ada yang bekas-bekas hitam juga, tapi sudah ada yang tumbuh-tumbuh baru. Itu sebetulnya apa yang terjadi? Nah, ini begini Ibu. Ini sebenarnya siklus tahunan dan sudah menjadi tradisi dari dulu, dari nenek moyang. Nah, sebenarnya ada 2 tujuan utama mengapa warga di sini ada kebiasaan untuk bakar hutan. Bakar itu ya hutan padang. Padang rumput ya? savana dibakar. Bakar. Dan bakarnya itu biasanya pada awal musim kemarau. Biasanya bulan Juli, Agustus, September sampai Oktober. Ya. Mereka melakukan kebakaran dulu. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya pertama, dulu di sini ada namanya tradisi berburu adat, Ibu. Berburu adat. Ya, itu 1 minggu setelahnya. Nah, itu ada tempat. Termasuk di sini adalah namanya tempat berburu karot. Berburu karot. Yang namanya napak karot. Artinya salah satu tempat 1 hari itu khusus di wilayah ini. Nah, masih ada beberapa wilayah lain. Tetapi itu Ibu, bahwa orang harus membakar rumput untuk memudahkan berburu. Karena sistem berburu adalah kuda. Yang diburu adalah kuda. Tidak, pasukan berkuda yang berburu adalah rusa dan babi hutan. Oh, rusa dan babi hutan. Ya. Sehingga mereka harus dibakar sehingga memudahkan orang untuk mengejar babi hutan dan rusa menggunakan kuda. Dan sarananya adalah tombak. Nah, itu cara pertama. Lalu yang kedua, karena kebiasaan orang di sini adalah melepas hewan ternak di padang savana. Jadi mereka harus membakar supaya rumput ada yang baru. Jadi ada sumber pakan bagi ternak. Karena yang dibakar itu rumput kering kering yang dibakar. Oh, rumput kering, sehingga itu dia bisa tumbuh lagi baru seperti ini ya. Itu sudah bisa dipakai. Kita lihat ada 1 kuda di sana ya. Dia bisa memanfaatkan. Oh, begitu. Jadi ketika misalnya Oktober, November, Desember rumput sudah mulai tunas baru, hewan-hewan waktu itu dibiarkan di padang. Karena sistem pemeliharaannya kan masih berlepas. Masih tradisional, lepas. Masih tradisional gitu ya. Gitu. Jadi ada 2 makna dari bakar padang ini. Satu tadi untuk berhubungan dengan tradisi, ya, budaya, ya. Kemudian yang kedua ini adalah dari ada teknologinya ini. Iya. Teknologi supaya dia bisa menghasilkan rumput baru ternyata. Jadi kalau kita melihat ya di sepanjang jalan nanti itu di daerah ini, mulai dari sini sampai kita masuk ke daerah Bajawa mungkin sana ya, di kota, mungkin kita akan melihat keadaan seperti ini. Ini sebetulnya seperti dijelaskan oleh Pak John bahwa ada 2 alasan mengapa harus
melakukan. Tapi pembakaran. di situ tidak ada tanaman-tanaman lainnya yang yang jadi korban, tidak ya? Tidak ada, paling itu savana saja, itu memang dari tanah ke tahun. Kemana saja. Tapi begini Pak John, kan kita rencananya kan mau tanam nih di sebelah sana, berarti yang seperti ini juga kita harus mau tanam pakan. Misalnya nanti pakannya sudah ada, bagaimana? Kan apakah budaya ini akan diterapkan? Nah, memang Ibu, sejauh kalau padang savana ini masih terbentang luas, pasti kebiasaan untuk bakar pasti terjadi. Tetap, tapi mungkin akan dipisahkan ya, yang perlu pagar atau tidak? Makanya Ibu Nanti dipisahkan. Nah, tapi begini, ini perlu ada namanya manajemen api. Sebenarnya secara lokal kebijakan tradisi itu ada. Artinya kebun pakan yang sudah ditanam itu di bagian luarnya itu sebelum awal musim kemarau itu harus sudah yang biasanya dibahasnya seseng, artinya sudah mulai membakar pelan-pelan di pinggir-pinggir dari kebun, sehingga ketika musim panas tiba orang bakar dia tidak masuk merambat ke dalam. Itu ada. Nanti tanaman pakan yang kita tanam pasti tidak akan terganggu ya. Tetap dijamin aman ya Pak John. Jamin aman ya. Karena Pak John ini panglima di sini. Iya. Baik, saya tidak perlu terlalu banyak kita berbicara. Kita kan hanya melihat ini ya. Mungkin bisa menjadi orang-orang juga bisa mengetahui kenapa. Ya sebenarnya orang-orang ada kenapa begitu, tapi ada alasannya. Ya begitu ya Pak John ya. Jadi baik sekarang sobat tani sekalian, hanya itu yang dapat kami sajikan kali ini. Kita akan jumpa lagi pada podcast berikutnya dengan informasi yang lebih menarik mungkin dari tempat yang lain atau dimanapun kita akan berjumpa. Sampai jumpa. Salam inovasi Pak. Salam inovasi.